Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari Bapak Roni Padli, SEMM. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Informasi Online Shop di Halesco. Saya Muhammad Adi Sanjaya, NIM 211010504212. Pengertian SIM. Menurut O'Brien, mengatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh user atau manusia, hardware atau perangkat keras komputer, software perangkat lunak, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi data serta database atau basic data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang suatu organisasi. Jadi, pada dasarnya sistem informasi harus memiliki elemen-elemen tersebut agar dapat berguna dan juga bekerja dengan optimal. Introduction. Online shop atau toko online merupakan salah satu kegiatan bisnis alternatif yang bisa digunakan oleh pebisnis untuk menawarkan produk jualannya. Online shop merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan melalui media elektronik yang memungkinkan konsumen atau pembeli bisa melakukan pembelian barang dari rumah masing-masing. Dengan adanya teknologi dan internet yang memadai, sangat memudahkan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Konsumen dan produsen dapat melakukan aktivitas jual beli ini hanya dengan menggunakan smartphone yang mereka miliki. Problem: tingginya tingkat persaingan antar online shop menyebabkan konsumen berpikir dan bertindak selektif dalam menentukan keputusan pembelian karena berbelanja melalui internet memiliki banyak risiko. Misalnya, barang yang dipesan tidak sesuai gambar, ukuran yang dipesan terlalu kecil atau bahkan malah lebih besar, dan barang yang dipesan rusak. Oleh sebab itu, produsen harus benar-benar memperhatikan dan memastikan bahwa kualitas barang yang dipesan. Perkenalkan, nama saya Maria Anastasia Kera. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Hales.co. Hales.co pertama kali diluncurkan melalui aplikasi Tokopedia dan Shopee pada bulan Oktober tahun 2021. Hales.co merupakan salah satu toko online shop yang menjual produk custom hampers bayi. Hales.co sendiri memiliki owner yang bukan selebgram, sehingga secara rutin harus melakukan promosi dan melakukan berbagai strategi pemasaran lainnya. Hales.co memasarkan produknya melalui aplikasi TikTok, Tokopedia, Shopee, dan juga Instagram. Keunggulan dari Hales.co adalah melayani semua jenis ekspedisi pengiriman barang. Produk yang dipakai sudah berstandar nasional seperti selimut, piyama, baju, kaos kaki, dan sepatu. Sudah dijamin kualitasnya, terus bisa melakukan pengiriman di hari yang sama. Untuk pembelian yang diorder melalui Shopee, Hales.co melayani pembayaran menggunakan SPayLater jika konsumen belum mempunyai. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integritas Halesco. Sistem integritas produk pada Halesco mencakup aspek-aspek ini guna memastikan bahwa pelanggan dapat berbelanja secara aman, transparan, dan dapat mempercayai platform e-commerce tersebut.
Selain itu, implementasi kebijakan keamanan data dan perlindungan konsumen sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan dalam konteks online store tersebut. Berikutnya ada metode pembelian Halesco. Gimana sih metode pembelian Halesco? Nah, yang pertama, kalian harus buka Tokopedia atau Shopee. Yang kedua, itu kita harus cari di pencarian aplikasinya itu Halesco. Yang ketiga, itu kita harus pilih-pilih barang yang diinginkan. Yang keempat, lakukan pembelian dan sesuaikan dengan alamat Anda dan melakukan metode pembayaran sesuai dengan yang ingin Anda lakukan. Yang terakhir, selesai dan paket akan segera dikirim, Anda tinggal menunggu. Kesimpulan, online shop memiliki dampak negatif dan positif. Dampak positifnya adalah hemat tenaga, mengurangi rasa lelah, bisa membandingkan harga barang dari satu toko dengan toko yang lainnya. Tidak perlu mengantri dengan konsumen lain, tidak perlu bertatap muka, hemat waktu, dan tentunya memberikan kenyamanan. Lalu dampak negatifnya adalah produk tidak sesuai dengan gambar atau foto yang dibagikan pada marketplace. Maraknya kasus penipuan pembayaran via ATM tapi barang tidak dikirim. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk yang bernilai. Berikut pengertian pemasaran menurut beberapa ahli. Yang pertama ada H.T. Gito Sudarmo. Beliau menerangkan, pemasaran adalah proses agar pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik, senang, dan kemudian membeli dan akhirnya puas dengan produk yang dibelinya. Kemudian ada William J. Stanton. Beliau menerangkan, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalam individualnya dan kelompoknya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menawarkan, menciptakan, dan menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Lalu selanjutnya ada pelayanan publik. Pelayanan publik pada marketplace adalah dengan memberikan informasi produk yang jelas, dengan menyediakan produk yang lengkap dan akurat, termaksud deskripsi produk, spesifikasi, harga, dan ketersediaan produk. Pelayanan pelanggan yang dilakukan yaitu dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk mendukung pelanggan, baik melalui chat online atau telepon layanan pelanggan dengan melakukan respon cepat atas keluhan atau pertanyaan pelanggan. Selain itu, pelayanan publik lain adalah kebijakan return dan pengembalian dana dengan menyediakan kebijakan return yang mudah dimengerti dan jelas dan melakukan proses pengembalian dan dengan cepat dan dengan transparan jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada indikator pelayanan menurut Zeitemel. Yang pertama ada keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya. Lalu yang kedua ada daya tanggap, yaitu kemauan atau keinginan para petugas untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan penerima layanan. Lalu yang ketiga ada jaminan, yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, sopan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan sifat keraguan-raguan penerima layanan. Keempat ada empati,
yaitu meliputi sikap kontak petugas maupun perusahaan untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan penerimaan layanan. Lalu yang terakhir, produk-produk fisik, yaitu tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan, dan sarana komunikasi serta yang lainnya yang dapat dan harus ada dalam proses jasa